Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Atau qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih dipanjangkan umur, serta masih diberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat taufik dan hidayah kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau seandainya hari ini orang mengetahui nilai mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau seandainya dia sakit, maka dia akan rela merangkak dari rumahnya ke masjid. Kalau tahu, suatu ketika sahabat Umar tertinggal satu rakaat sholat berjamaah. Maka Umar mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu sholat zuhur. Ya Rasulullah, tadi saya tertinggal satu rakaat gara-gara saya masuk kebun kurma. Kemudian ketika masuk kebun kurma, melihat kurmanya sedang berbuah, maka saya agak telat. Maka kata sahabat Umar ini, ya Rasulullah, untuk menutupi kekurangan satu rakaat sholat berjamaah tadi, saya rela menginfakkan kebun kurma saya. Kira-kira zaman sekarang ini ada nggak orang ketinggalan satu rakaat sholat berjamaah gara-gara dia dagang, maka dia akan sedekahkan tokonya? Ada Pak? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak paham. Sahabat Umar paham. Maka Nabi katakan, ya Umar, seandainya engkau punya dunia dan segala isinya, ini milik, kemudian engkau sedekahkan, engkau infakkan, baik infakkan pembangunan masjid, madrasah, yatim piatu, pokoknya engkau infakkan semuanya sehingga habis. Ya Umar, at-takbiratul ula khairun minad dunya wa ma fiha. Ya Umar, takbiratul ula imam lebih baik daripada dunia sisinya. Makanya hari ini kalau kita nilai uang, misalnya kalau adik-adik punya uang 100.000, kalau dia ke pasar kemudian dicopet, kira-kira adik-adik nangis nggak? Nangis. Maka jalan nangis, ketemu orang dia akan cerita, duit saya hilang. Hilang di mana? Dicopet di pasar. Sampai ke rumah dia nangis.
Kenapa dia nangis? Dia tahu nilai uang 100.000. Kalau punya uang nilai 100.000 kan bisa beli bonbon, bisa beli es krim. Ya deh, betul nggak? Karena tahu nilai. Hari ini mohon maaf, kita umat Islam tidak mengetahui nilai sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita malam hari ini memperingati Nabi besar Muhammad SAW kelahiran. Makanya kita akan bahas, tidak panjang-panjang, pokoknya sampai selesai lah. Ya, sampai selesai. Jadi kemarin saya dihubungi untuk ngisi di Masjid Istiqlal ini udah jauh-jauh hari. Padahal sudah banyak booking, Pak. Ini hari ini kan ditunda kan. Jadi tunda alhamdulillah tanggal 6, rupanya hari Jumat itu tanggal 5. Saya kira kan hari Jumat katanya tanggal 5, bukan tanggal 6. Kan di sana udah nelpon di Palembang. Ini malam ini insya Allah langsung akan door ke Palembang. Di sana sudah nunggu 5 tempat di daerah Pagar Alam, Gunung Dempo. Jadi sedikit lagi untuk di sana tuh ada judulnya mau balik dari Jakarta. Jadi benar Pak, saya 21 tahun tinggal di Jakarta. Dari tahun 83 sampai 2004. Dulu rencananya ke Pekanbaru ini setahun atau 2 tahun. Ternyata rupanya enak di Pekanbaru ini. Namanya BM, banyak minyak. Kalau udah kena minyaknya Pekanbaru, susah Pak tinggalkan Pekanbaru. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mukadimah tadi kita sedikit akan membahas surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah ya Muhammad, jika umatmu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan fattabi'uni, ikuti Nabi. Jadi kalau kita hari ini sebagai umat Islam mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengikuti Nabi, ini namanya cinta yang bohong. Ya, palsu. Kalau enggak imitasi gitu ya kan. Itu ya kan. Fattabi'uni, ikuti Nabi. Kalau seandainya umat Islam mengikuti Nabi, kehidupan 24 jam ikut Nabi, yang pertama yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Kenapa permasalahan manusia hari ini seolah-olah masalahnya tumpang tindih, tidak selesai-selesai? Coba, kenapa? Karena umat Islam jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah ini mahal. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk surga illa man aba, kecuali ada yang tidak mau. Kira-kira di kampung ini ada enggak adik-adik yang tidak mau masuk surga? Ada enggak? Enggak ada ya. Maka Nabi katakan, qala man ata'ani dakhulul jannah. Orang yang mau mengikuti aku, dialah orang yang mau masuk surga. Waman asori faqad aba. Dan orang yang hidupnya tidak mau mengikuti aku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau kepingin masuk surga, ikuti Nabi. Sehingga Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabani. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintai aku. Waman ahabani, dan siapa yang mencintai aku, karena ma'itul jannah. Kata Nabi, dia akan masuk surga seperti jari telunjuk dengan jari tengah, dekat. Masuk surga bersama Nabi seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, kalau kita berbicara sunnah Nabi, kalau kita masuk masjid, berapa sunnah? Di pintu itu berapa sunnah? Di pintu kita mau masuk masjid, pertama sunnahnya langkahkan kaki kanan. Sebelum masuk doa.
Apa doanya? Allahumma ftahli. Oh, berarti bukan di sini. Alhamdulillah. Ada lagi doa yang lain, Bu? Hah? Ada doa lain? Doa yang lain, Nabi katakan siapa membaca doa ini, dia akan dihindarkan dari godaan iblis laknatullah sepanjang hari. Gimana Ustaz doanya? Hah? Sultan Al-Qadar. Sultan dulu. Iya coba. Doa ya. Sultan Al-Qadar. Wa bi wajhihil karim. Alhamdulillah, pokoknya itu ya. Jadi kalau kita masuk doa ini, maka kata Nabi, sepanjang hari kita akan dijauhkan daripada godaan iblis. Ini sunnah Nabi. Sekarang kita akan bagi dulu sunnah ini supaya mudah. Sunnah kata ulama dibagi menjadi 3 bagian supaya enak ingatnya. Pertama, sunnah surah penampilan Nabi, potret Nabi. Jadi aku pakai sorban ini Pak bukan mau gaya. Saya pakai sorban ini supaya mencintai Nabi. Nabi katakan siapa yang sholat pakai sorban 2 rakaat sama seperti sholat tidak pakai sorban 70 rakaat. Itu sama dengan 70 rakaat tidak pakai sorban. Jadi pakai kayak gini bukan untuk gaya, enggak. Bahkan orang banyak nggak suka. Tetapi ini bukti kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi katakan dalam hadis, "Man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falau ajrnya syahid." Kata Nabi, siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan umat pasah dan mungkar sekarang ini, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid sahabat. Sedangkan 1 mati syahid itu sudah dapat jaminan masuk surga. Bagaimana kalau 100 mati syahid? Bagaimana kalau 1 mati syahid? Sehingga Nabi pernah tanya, kata Nabi, tanya yang ditanya oleh Rasulullah SAW, kita umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman. Kata Nabi, tuba liman rani wa amanabi. Beruntunglah sahabat yang melihat Nabi dan sahabat beriman kepada Nabi. Tapi Nabi katakan tuba sampai 7 kali. Liman lam yarani wa amanabi. Kata Nabi, beruntunglah sampai 7 kali orang yang tidak pernah melihat Nabi tetapi dia beriman kepada Nabi. Nah, kalau kita hari ini kan beriman tak kepada Nabi? Tanda beriman kepada Nabi, kehidupan kita ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikuti Nabi, insyaallah ya. Jadi yang kedua, sunnah ini kata ulama, sunnah yang kedua adalah sirah perjalanan hidup Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selama perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Ternyata diselidiki, yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW ada 5. Pertama, imannya. 13 tahun Rasulullah SAW dengan sahabat di kota Mekah, yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad adalah iman. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbarui iman kamu. Sahabat mengatakan, kira ya Rasulullah, wa kaifa tujadid imanana ya Rasul, bagaimana kami memperbarui iman kami? Nabi katakan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Tidak dikatakan min zikri, tetapi aksiru min qawli. Min qawli adalah taktik, maknanya kalimat ini didakwakan. Kalau orang Islam bertemu dengan orang Islam, kalau kalimat ini didakwakan,
Maka janji Allah dalam Al-Quran, wa qulu qawlan sadida. Kalau kamu berkata perkataan yang baik, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan perkataan dakwah kalimat la ilaha illallah. Maka janji Allah, kalau orang Islam dakwakan ini, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal kita. Kenapa kita hari ini berat beramal? Jawabannya karena iman kita lemah. Kenapa iman lemah? Karena iman tidak diusahakan. Keinginan bangun malam ada, tapi kekuatan nggak ada. Coba, keinginan bangun malam misalnya ada, kekuatan nggak ada, bisa nggak Bu? Apa kekuatan? Itulah iman. Maka Nabi Muhammad SAW dalam kurun 13 tahun satu yang didakwakan Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat orang sukses, lihat matinya. Karena kata Nabi, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang sukses kata Nabi bukan awal, bukan tengah, tapi akhir. Ketika akhir hayatnya, mati enggak dia dengan kalimat ini? Kalau dia mati dengan kalimat ini, itulah orang yang sukses, yang dapat garansi jaminan masuk surga tanpa dihisab. Karena Allah enggak lihat awal dan tengah, yang dilihat oleh ada akhir. Jadi Bapak, kita pernah enggak kita cek diri kita nih, takut kalau akhir perjalanan hidup kita ini enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, alangkah ruginya. Karena suksesnya manusia adalah ketika di akhir hayatnya. Coba mati. Setiap khutbah Jumat disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kan gitu Pak. Sekarang berapa banyak orang Islam yang susah dia mengucapkan kalimat ini, yang susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sirah perjalanan hidup Nabi ini, setelah yang pertama iman, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah muamalat. Kalau muamalat perdagang ini diamalkan, dia akan dapat janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pedagang yang diinginkan oleh Allah? Pedagang yang amanah, pedagang yang tidak mengurangi timbangan, pedagang yang tidak bersumpah palsu. Ketika dia dagang, dia ingat waktu. Maka dalam Al-Quran dikatakan, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Laki-laki kata Allah, laki-laki yang tidak dilalaikan daripada perdagangan dan jual beli, daripada mengingat Allah ketika azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang besar, toko kecil, kantor kecil, bisnis kecil, yang besar apa? Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali, kalau azan dikumandangkan, maka Sayyidina Ali radhiyallahu wajahnya pucat. Wajahnya pucat. Kenapa pucat? Dia mengatakan, ya Allah, ini amanah. Solat ini adalah amanah yang telah kau tawarkan kepada langit. Langit tidak mau, bumi tidak mau, gunung tidak mau. Apa yang di antara langit dan bumi semua tidak mau. Hamba yang doib menyambut seruanmu ya Allah dengan wajah yang pucat. Maka Sayyidina Ali seolah-olah tidak kenal dengan istrinya, seolah-olah tidak kenal lagi dengan anaknya. Langsung dia pergi ke masjid. Inilah yang dibangun Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, sirah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup Nabi yang dibangun adalah muasyarah. Tadi muamalah, sekarang muasyarah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ngerti nggak muasyarah? Nggak ya? Ini saya jelaskan sedikit. Kalau seandainya ini ada di dalam orang Islam, aman. Muasyarah ini satu mata lihat kebaikan orang lain, satu mata lihat kekurangan dirinya sendiri. Kira-kira berat gak ya? Berat gak? Satu mata lihat kebaikan, satu mata lihat kekurangan diri sendiri. Yang ada sekarang ini semut di seberang lautan ketok. Kalau waspada nggak? Nampak? Gajah di depan mata? Nggak nampak. Kan kita hari ini seperti itu. Coba dalam Islam diajarkan kita prasangka baik. Kenapa kita mesti prasangka baik? Kita ini tidak tahu nasib kita, tidak tahu. Terungkapnya amal manusia di kata Nabi nanti di padang mahsyar atau nanti setelah dia mati. Ada kisah penjual daging yang dermawan. Satu lagi tukang jahit yang pelit. Tukang jahit ini hari-hari dapat keuntungan banyak, tetapi dia pelit. Ketika mati, kira-kira kalau sudah mati orang yang pelit tadi, malas tak orang datang menyolatkan jenazahnya? Malas. Tetapi ada yang lain menyolatkan jenazahnya, mungkin keluarganya. Setelah tukang jahit ini mati dikubur, maka besok paginya tukang daging tadi tidak menyedekahkan dagingnya lagi. Maka orang-orang mengatakan, kenapa kau sekarang ini kok mewarisi tukang jahit? Udah jadi pelit juga. Maka kata tukang jahit, kata tukang daging tadi, sebenarnya yang dermawan itu adalah tukang jahit. Karena hasil daripada menjahitnya, keuntungannya itu diberikan kepada saya, kemudian tolong disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba, amal manusia ini kadang-kadang terungkap itu setelah mati. Maka kita hari ini gak bisa kita menuduh amal seseorang. Betul? Di zaman Sultan Murad di Turki sana, ada seorang raja namanya Sultan Murad, seorang raja. Satu ketika dia keluar daripada kerajaannya, berjalan-jalan dengan anggotanya. Di perjalanan, dia tengok ada mayit yang tergeletak. Kemudian mayit yang tergeletak ini tidak ada orang kampung sana yang mau mengangkat jenazah. Kata Sultan Murad, ini mayit, kenapa nggak ada yang mengangkatnya? Kata orang kampung, ini mayit hari-hari dia berzina, hari-hari dia minum minuman keras, hari-hari minuman keras dan hari-hari berzina. Kalau ada orang mati seperti ini gimana Pak? Mau nggak kita menyolatkan jenazahnya? Tidak mau. Akhirnya Sultan Murad bawa ini mayit ke rumah daripada istrinya. Istri almarhum ini begitu dibawa ke rumah, di pintu rumah ini istrinya sudah nunggu. Alhamdulillah, Tuan Sultan telah membawa jenazah suami saya. Tadi malam suami saya sudah berpesan kepada saya, Dek, besok saya mati dan mayat saya akan mengangkatnya seorang sultan, namanya Sultan Murad. Maka Sultan Murad ini kan penasaran, masa tukang zina, tukang mabuk kok tahu matinya? Kalau orang tahu matinya ini biasanya wali Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Kata istri daripada si mayat ini, Tuan Sultan, suami saya ini wali. Suami saya ini wali. Kalau mana tahajud panjang sampai subuh, tahajudnya panjang sampai subuh. Dan suami saya ini adalah orang kaya. Tahu nggak, Tuan Sultan, kekayaan yang dimiliki oleh suami saya ini lebih banyak daripada kerajaan sultan. Tapi suami saya ini setiap hari
dia akan pergi ke tempat pelacuran. Kemudian seluruh orang yang ada di dalam tempat pelacuran ini dikasih uang. Dek, ini taruhlah kalau kita hadir 100.000, ada 50.000 orang, ada 50 orang gimana? 100.000 dikasih, supaya malam ini kamu pray, tidak menerima tamu. Terus yang kedua, suami saya ini dikatakan orang bahwa dia adalah ahli minuman keras. Dan suami saya ini setiap hari dia akan memborong minuman keras. Seluruh toko-toko yang jual minuman keras itu maka dibeli semua. Setelah dibeli dibawa ke rumah. Orang-orang melihatkan bahwa dia ini adalah ahli minuman keras. Tapi sampai di rumah, minuman keras itu tidak ada yang diminum walaupun setengah. Semuanya botolnya dipecahkan. Nah, ini maksudnya kenapa kita dalam Islam ini muasyarah kita mesti kita gunakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan orang. Betul ya? Ini amalan orang ini kita tidak tahu. Coba Sebal'am seorang ulama di Jalan Bani Israel. Santrinya berapa deh? 70.000. Santrinya berapa? 70.000. Setiap santrinya bisa terbang. Iya, dengan zikirnya, dengan sajadahnya terbang. Hebat. Coba kalau dia doa tembus langit ke-1, langit ke-2 sampai ke atas tembus kalau dia doa. Hebatnya Sebal'am ini. Tapi matinya dalam keadaan kafir. Sementara ada ibu-ibu tukang zina, pelacur, tapi matinya dalam keadaan beriman kepada Allah. Satu orang yang membunuh 99 orang, ketika dia membunuh 100 orang, kata ulama kamu hijrah, akhirnya dia mati dalam keadaan kebaikan. Berhijrah dari tempat tinggal ke tempat yang akan didatangi. Singkat cerita, dia adili yang telah membunuh 100 orang ini, dia adili mana yang lebih dekat tempat yang akan didatangi dengan tempat tinggalnya. Akhirnya yang telah membunuh 100 orang ini belum pernah sholat, belum pernah baca Al-Quran, belum pernah berbuat kebaikan, kerjanya hanya membunuh. Tapi matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah prasangka baik, pandang kebaikan orang. Hari ini kenapa umat Islam tidak bisa saling menghargai? Coba Pak. Kenapa? Kenapa orang Islam hari ini tidak bisa saling menghargai? Satu kelompok mengatakan kelompok kami benar, kamu yang salah. Satu kelompok kami yang benar, kamu yang salah. Ya, sehingga kalau kita melihat kekurangan orang lain, bisakah kita menghargai orang yang banyak kekurangan? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Kita pandang. Kalau dia orang Islam, dia punya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam dirinya ini, kalaupun dia berdosa, kemudian karena dosanya dia mampir ke neraka, tapi kalimat la ilaha illallah yang ada di hatinya ini, itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga 10 kali daripada dunia. Dia akan jadi raja selama-lamanya. Tidak pernah dilengsarkan. Rajanya bukan raja seperti kita presiden misalnya, hanya satu negara, tapi raja kerajaannya besarnya 10 kali daripada dunia. Bapak, kalau hari ini ada orang mencalon bupati, dia baru mencalon. Kira-kira kalau dia baru mencalon, walaupun belum jadi, kita hormati gak dia? Kenapa dia calon bupati? Kan gitu. Atau dia mencalon presiden, datang dia kampanye, kenapa dihargai? Karena dia calon presiden. Mestinya kita umat Islam, siapapun orangnya, pemabukkah, pejudikah dia, pendek kata mesti kita sayangi. Kenapa? Dia calon raja. Hari ini berada dalam lumpur. Pandang kebaikan. Kalau kita hari ini memandang kebaikan,
kita akan bisa menghargai orang. Hari ini kadang-kadang kita mohon maaf. Kadang-kadang Assalamualaikum. Ditengok dulu Pak yang sama lewat. Ditengok dulu. Paham ya? Kadang-kadang wassalam. Wassalam Pak. Loh, kok wassalam? Kalau wassalam ini kata Nabi menjawab orang kafir. Kalau diucapkan salam, wassalam. Berarti saya kan kafir. Dan ini terjadi. Kita berdekat sama dia misalnya mau salaman kita. Tidak mau dia. Loh, salaman. Salaman dalam Islam boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Fadilahnya ada. Nabi katakan siapa yang menyambung tali silaturahim, ucapkan salam, jabatan tangan, dosanya berguguran. Jadi kau tengok dulu dia. Sama nggak pengajian sama saya? Jadi terjadi sekarang. Maka Nabi Muhammad SAW membangun muasyarah dalam Islam, memandang kebaikan. Suami istri memandang kebaikan suami. Apa kebaikan suami? Berangkat pagi, pulang sore. Kadang-kadang di tempat dia dagang banyak masalah. Kadang-kadang di kantor dia kena marah sama atasannya. Suami saya ini berangkat pagi, pulang sore. Kebaikannya banyak tak? Banyak. Suami memandang kebaikan istri. Muasyarahnya pandang kebaikan istri. Apa kebaikan istri? Yang dikandungkan anak saya. Kalaupun dia melahirkan bersimpah darah antara hidup dengan mati, ya, itu pun kalau lahir anak saya. Betul tak? Betul. Anak saya. Nanti kalau sudah lahir disusui 2 tahun, anak siapa? Anak saya. Yang lucu lagi laki-laki ini jelas itu anak kita. Ketika masih anak-anak, masih bayi, dia berak. Kira-kira kita laki-laki ini loncat atau kita yang bantuin istri? Kita bantu istri. Yang banyak loncat. Tengah malam, ya, anaknya nangis. Yang bangun emaknya atau bapaknya? Emaknya. Kenapa? Karena kata bapaknya, panggil dulu. Kan bisa itu, capek aku. Padahal kata Nabi, itu anak adalah anak kita. Anak laki-laki, ada gak bin perempuan? Gak ada. Pandang kebaikan. Apa kebaikannya? Banyak kebaikannya, ya Allah. Maka dalam Islam disuruh kita memandang kebaikan. Ini mohon maaf Bu, saya kalau istri saya marah, jadi mungkin ada rekamannya nanti, kirimkan ke istri saya. Jadi kalau istri saya marah, kalau bapak-bapak istri marah apa yang dilakukan? Mak, saya ingin tanya dulu. Pak Haji, kalau istri marah kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Apa Bu? Oh gitu. Kalau saya marah, istri saya marah, saya sengaja duit ada yang 50, ada yang cepetan. Udah Bi, kenapa? Kalau udah pada hadiah nih. Kalau Umi marah, kalau saya sabar, saya dapat Allah. Saya dapat Allah. Ah ini hadiah. Saya pada perempuan, haji katanya. Gitu dia kan. Tapi kalau setiap kali dia mau marah lagi, ambil dompet. Ayo marah. Kira-kira suami istri berantem enggak kalau kayak gini Bu? Enggak jadi berantem. Ini agama ini. Agama mengajarkan bagaimana muasyarah dalam Islam. Memandang kebaikan daripada istri. Sama kita dengan orang Islam yang lain. Saya pernah ditanya, waktu saya ditanya isi pengajian juga di daerah Palembang. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, ada pertanyaan saya yang sering mengganjal saya. Apa? Ya namanya dalam kajian. Mana yang lebih baik NU dengan Muhammadiyah? Mana yang lebih baik NU dengan Tabligh? Mana yang lebih baik Muhammadiyah dengan Salafi? Kira-kira ibu-ibu bapak kalau ditanya pertanyaan seperti ini gimana? Bingung gak Pak? Bingung. Kita pakai konsep Islam. Kata Nabi, Islam ini seperti tubuh dalam satu badan. Atau kalau bangunan,
seperti bangunan. Ada tiang, ada apa namanya, kaca, pintu, ada atap. Kan gitu ya. Misalnya kata atap, kalian ini enak-enak saja. Kalau tidak ada saya, kalian ini kebasahan kalau hujan. Kalau panas kepanasan. Protes juga misalnya tiang, yang gitu. Kalau tidak ada saya yang menyanggahnya, ente gak bisa berdiri katanya. Betul? Betul. Bumi mengatakan gitu juga. Kalau tidak ada fondasi, gak ada gunanya tiang, gak ada gunanya apa namanya? Atap. Kalau kayak gini berat jadi gak bangunan? Gak jadi bangunan. Sama orang Islam seperti tubuh dalam satu badan. Yang boleh kita pandang kebaikan. Muhammadiyah misalnya, dia punya madrasah, dia punya TK, ya kan? Dia punya dari SD sampai perguruan tinggi. Di mana-mana tempat dia bangun sekolah agama. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan triliunan bahkan dikeluarkan. Kira-kira banyak nggak kebaikan orang Muhammadiyah? Banyak. Lantas kita tengok misalnya orang NU. Orang NU kira-kira banyak nggak kebaikan? Banyak. Berapa banyak pondok sana? Baca kitab kuning tadi nggak tahu, akhirnya bisa baca kitab kuning. Pandang kebaikannya. Tadinya orang nggak kenal Quran, akhirnya kenal Quran. Nggak tahu bisa baca Quran, akhirnya bisa baca Quran. Oh, banyak kebaikannya. Berapa banyak pondok-pondok yang menerorkan habis-habis Al-Quran. Lantas orang tabligh ini seperti tukang puluh. Pak, tukang puluh kalau dikumpulkan kara-kara besi, kemudian kara-kara besi ini dijual ke pabrik, yang tadinya kara-kara besi, kardus, plastik yang tadinya sudah rusak, kalau didaur ulang di pabrik, kira-kira jadi baik lagi nggak, Pak? Baik. Inilah kerja orang tabligh. Datang kepada preman, pemabuk, tato, ya kan, nggak pernah sholat dia. Ya, ke pasar, datangi, ajak ke masjid. Gak diajak macam-macam, ajak ke masjid. Kata Nabi, man alifal masjid alifahullah. Barang siapa mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Preman, pemabuk diajak ke masjid. Jangan sudah di masjid dibahas lagi. Tato, kalau wudhu gak sah. Kira-kira mau ke masjid lagi gak dia? Ini orang udah ke masjid, ngeraihnya susah. Ngerayu dia supaya mau ke masjid itu susah. Sampai di masjid haram itu. Masya Allah. Ini kondisi umat Islam ini. Kira-kira ada tak kebaikan orang tabligh? Banyak. Ngajak orang ke masjid. Terus salafi. Ada kebaikan salafi? Ada. Mereka senang ngaji kitab, bedah kitab, majelis taklim, majelis kajian. Mereka senang menghadiri. Di mana-mana mereka buat pengajian-pengajian, ada kebaikan. Jangan bicara keburukan. Kalau keburukan yang dibahas, umat Islam berantem, Pak. Betul tak? Kira-kira cocok tak? Pandang kebaikan. Sudah selesai. Urusan diterima, tidak diterima amal kita bukan urusan saya. Coba saya cerita sedikit. Di Padang Pasar ada satu orang yang semasa hidup di dunianya tidak pernah taat. Maka ketika di Padang Pasar, karena dosanya banyak, akhirnya dia diperintahkan masuk neraka. Ketika dia mau masuk neraka, lari. Kira-kira adik mau disuruh masuk neraka, lari? Enggak lah, disuruh masuk neraka. Ya takut sama neraka kan? Ini lari dia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan sama malaikat, malaikat panggil si fulan itu. Kenapa kok dia masuk neraka lari? Maka setelah ditanya, dia mengatakan, ya Allah, dulu semasa hidup saya 70 tahun Engkau berikan umur aku di dunia. Aku hidup di bumi. Engkau memberikan istri, memberikan anak kepada saya. Tapi saya tidak pernah sujud kepadamu, tidak pernah taat kepadamu.
Jadi kapan lagi kalau bukan sekarang saya mentaati perintah. Akhirnya perintah, karena dia lari tadi kepingin masuk neraka karena taat kepada Allah, maka bagi Allah mudah. Mereka nggak jadi dia masuk neraka. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Coba. Jadi urusan surga dan neraka urusan siapa? Urusan Allah. Menerima amal kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan kita pandang kebaikan. Kemudian sirah Nabi yang kelima adalah memperbaiki akhlak. Coba. Kira-kira kita tahajud malam hari panjang-panjang, jidat kita sampai hitam. Orang tahu nggak? Nggak tahu. Yang akan dilihat oleh orang mimik muka kita ini, mimik muka kita dia akan dilihat. Kalau kita ketemu dengan orang, assalamualaikum, senyum kita, itu mencerminkan bahwa dia baik. Tapi kalau ketemu sama kita dia gini, assalamualaikum, orang jalan ya. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak melihat orang sepertinya aneh nggak? Nabi Muhammad SAW katakan senyum adalah ibadah. Yang nggak boleh senyum-senyum sama istri orang. Kan itu. Lain cerita lagi. Nah, kemudian yang terakhir. Jadi sunnah tadi, sunnah surah penampilan Nabi. Sirah ada 5. Yang terakhir sunnah Rasulullah SAW. Sunnah sarirona Nabi. Pikir Nabi. Pikir ini mahal nggak? Pikir. Mahal. Nabi katakan dalam hadis tafakkaru sa'atan fiddin ghairu min ibadati salim sana atau sitil sana atau tamanin sana. Berpikir sesaat untuk agama, kata Nabi, lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Sedangkan kita hari ini pernah tak memikirkan ada tetangga kita enggak sholat, hari-hari dia mabuk, hari-hari dia berjudi enggak sholat. Ada enggak pemikiran kita supaya orang ini berubah? Ada enggak? Yang ada kebencianmu. Pada umumnya ada kebenci. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, benci dengan preman, pemabuk, berjudi, hati-hati. Satu orang di zaman dahulu dimasukkan dalam kitab. Ada satu orang preman di kampung, kerjanya judi, merampok, berzina, mencuri kerjanya. Sholat Jumat enggak, apalagi sholat Idul Fitri, apalagi sholat fardu enggak sholat. Ketika dia mati, maka orang-orang kampung mengatakan alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu kalau dapat preman seperti ini, kalau dia mati, alhamdulillah. Ini kata kita. Maka orang kampung ini bermufakat, biarlah dia mati, gosok-gosoklah dia. Sekarang rasakan siapa yang menyalatkan, siapa yang memandikan. Setiap hari mencuri, setiap hari mabuk, setiap hari berzina, setiap hari pokoknya nipu orang lain. Orang kampung bergunjing. Semua orang kampung ini bergunjing, menceritakan tentang kekurangan aib daripada pemuda ini. Maka dengan izin Allah, dua orang ulama bermimpi. Dalam mimpinya ulama ini ada yang dari arah timur, ada yang dari barat. Ulama ini datang ke rumah pemuda ini. Jadi ulama ini kenapa dia datang kepada pemuda ini yang tadi yang preman pemabuk tadi? Ternyata pemuda ini calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Dalam mimpinya, besok engkau datang ke tempat kampung ini namanya Fulan bin Fulan, dia ada calon ahli surga. Di kampung itu tidak ada orang yang menjalankan jenazah. Di kampung itu tidak ada orang yang memandikan jenazahnya, apalagi menyolatkan. Tapi katakan kepada orang kampung, itu pemuda, dia mendapatkan hadiah yang sangat besar karena orang kampung menciptakan keburukannya, maka dosa dia diambil oleh orang kampung, pahala orang kampung diambil sama pemuda ini. Sekarang terjadi nggak? Sekarang terjadi nggak? Nah, jangan dekat isi pulang. Apa kerjanya? Nipu orang aja. Ada nggak kayak gitu?
yang ada didatangi. Kenapa dia nipu? Mungkin gak ada duit, coba dididik. Coba dididik. Ini kita enggak ini kan. Jadi Rasulullah SAW memikirkan umat, kata Nabi, dalam pikirnya ini yang pertama dipikirkan Rasulullah SAW adalah ummati, diri manusia yang paling cinta kepada umat manusia ini siapa? Nabi. Maka ketika Rasulullah SAW waktu dia sakit, malaikat Israel datang ke rumah Rasulullah SAW, ketuk pintu, ucapkan salam. Nabi katakan, ya Fatimah, coba tengok siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah malaikat Israel. Kalau malaikat Israel yang datang, kira-kira senang atau gak senang kita? Berarti tandanya kontrak kita habis. Maka dipersilakan masuk. Setelah Israel ini masuk, maka dia mengatakan, wahai Muhammad SAW, Allah perintahkan kepada saya untuk menjemputmu, dengan kata lain mencabut nyawamu. Tapi kata Allah, kalau engkau belum mau, aku disuruh balik lagi. Ada gak nabi-nabi Pak yang mau dicabut nyawanya? Kita izin dulu, enggak, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Israel, tidak lama datang Jibril alaihissalam. Ketika Israel ini mau mencabut nyawanya, maka Jibril pun melihat dicabut. Begitu dicabut, ternyata mati itu sakit. Betul kata Nabi, sakitnya mati seperti dibacok dengan pedang, 300 kali bacokan pedang. Sakitnya mati kata Nabi seperti orang yang hidup dikuliti, ditarik kulitnya ini atau dibesit kulitnya ini. Seperti kambing yang hidup dikuliti. Kira-kira gimana? Sakit? Sakit kan? Nggak tahan Rasulullah SAW ketika dicabut sakit. Istirahat. Ketika dicabut nyawanya, istirahatlah sampai ke perut. Ketika sampai ke perut, Nabi kita Muhammad SAW disuruh berbicara. Kata Nabi, ya Israel, ya Jibril, tolong beritahukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar rasa sakit orang yang beriman semenjak saya mati ini sampai hari kiamat, biar aku yang menanggungkan sakitnya. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada diri kita ini. Kalau kita hari ini tidak mencintai Nabi, kira-kira kebanggaan kan? Kebanggaan kan? Padahal yang untung kan kita kan? Yang untung siapa kalau kita ikut sunnah Nabi? Yang untung siapa? Kita. Ya, maka sunnah Nabi ini kalau dikaji panjang 24 jam. Sunnah Nabi. Maka akhirnya disampaikanlah oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini Muhammad ada permintaannya. Biarkan rasa sakit orang beriman semenjak Nabi meninggal dunia mati sampai hari kiamat, Nabi SAW yang menanggungkan sakit. Hanya ditarik lagi dari perut sampai ke dada. Perut dengan dadanya masih jengkal. Tapi rasa sakitnya ini bertambah. Gigi Nabi Muhammad SAW dia pegang daripada giginya, digigit sakit sekali. Tak terasa air mata pun keluar. Maka saat itu pun Jibril alaihissalam melihat bagaimana penderitaan Nabi Muhammad SAW, tidak tahan dia. Akhirnya memalingkan muka. Betapa sakitnya Rasulullah SAW menanggung sakit kita ini. Ya Allah, dalam keadaan sakit seperti itu pun Nabi Muhammad SAW pertama kali dia mengatakan ummati. Ketika sampai ke perut, sampai ke dada, maka dia mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Nabi paham. Di zaman nanti kata Nabi, saya di zaman alam nas la yabqa minal Islam ila ismu wala minal Quran ila ismu. Akan tiba suatu zaman keadaan manusia Islam tinggal nama, kapan Islam dipakai? Ketika kenduri.
pernikahan. Saya tanggal 28 Agustus kemarin menghadiri pernikahan sepupu saya di Palembang. Ketika dia dipakaikan pakaian pukul kayak gini, udah zuhur dah sholat, asar dah sholat. Sebenarnya nggak wudhu. Sayang ini katanya mahal. Hah? Sayang ini mahal. Ini yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Adalah kadang sholat. Kemudian yang ketiga, terakhir dicabut lagi nyawanya sampai ke tenggorokan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar daripada lisan Nabi Muhammad ketika nyawanya sampai tenggorokan kemudian disuruh istirahat? Apa? Adalah wali an-nisa an-nisa an-nisa. Wanita yang dipikirkan Nabi. Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul maut yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah an-nisa. Kenapa? Nabi paham ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diajak oleh Jibril alaihissalam keliling surga dan neraka. Ketika berada di dalam neraka, 2/3 penghuni neraka adalah kaum wanita. Sehingga Rasulullah hampir pingsan karena Rasul dilahirkan oleh seorang wanita, dan wanita memang paling banyak. Mana banyak laki-laki dan perempuan? Perempuan. Sedangkan anak-anak kata Nabi itu dididik oleh wanita. Dididik oleh wanita. Kenapa Nabi Muhammad berpesan tentang wanita ini? Karena kata Nabi, wanita ini di satu negara, tiap negara. Kalau negara kita ini wanitanya baik, akan baiklah negara kita. Tapi kalau wanitanya rusak, akan rusak negara. Apa buktinya? Wanita ini kata Nabi dalam agama berperan 95%, maju dan mundurnya agama bergantung wanita. Satu wanita yang solehah, walaupun ditinggal oleh Ibrahim AS 13 tahun, maka anaknya Ismail menjadi nabi. Kenapa? Anak yang dididik oleh wanita yang solehah 99% akan jadi anak yang baik. Tapi seorang ibu, suaminya nabi, tapi ibu ini tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Bagaimana nasib keturunan anaknya? Maka keturunannya seperti Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak beriman. Maka apa yang terjadi kepada anaknya Kan'an ikut-ikut menentang daripada Nabi Nuh. Maknanya wanita ini mesti diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Wanita an-nisa, an-nisa, an-nisa. Ini yang dipikirkan Nabi. Sekarang ibu-ibu, wanita yang menjadi figur siapa ibu-ibu? Tidak banyak, hitungan jari. Wanita yang menjadi figur pertama adalah Siti Maryam. Dengan takwanya dia dalam kamar dilapis dengan dinding-dinding dapat rezeki dari langit. Maryam. Yang kedua Siti Aisyah. Ibu-ibu kenal nggak sifat Siti Aisyah? Ibu-ibu, sifat Siti Aisyah ini dermawan dan sebagai pengajar hadis Nabi Muhammad SAW, ustaz, ngajar agama. 2.200 hadis dia hafal. Tapi kelebihan daripada Aisyah ini adalah dermawan. Pernah dia lagi puasa, kemudian dapat harta, hartanya banyak, harta rampasan, dibagilah kepada Aisyah. Maka Aisyah ini tidak mau hartanya ini bermalam walaupun satu malam di rumahnya, disedekahkan semua. Setelah disedekahkan semua hartanya ini tadi masih dibagi-bagikan semua, kata pelayannya, dia mengatakan, Bu, untuk berbuka kita ada. Coba sisakan sedikit saja, tadi kita kan bisa beli roti. Itu kelebihan daripada Aisyah. Siapa lagi ibu-ibu? Figur ibu-ibu? Khadijah. Coba bagaimana Khadijah membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seluruh hartanya digunakan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sampai situ ketiga, Khadijah ini habis hartanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidur-tiduran dia di pangkuannya. Kemudian Khadijah ini menangis, keluar air mata. Maka Nabi Muhammad SAW tanya,
Ya Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak ikhlas? Hartamu habis untuk agama. Kata Khadijah, tidak ya Rasulullah, saya ikhlas. Bahkan ada permintaan saya, kalau seandainya saya nanti mati, kemudian sahabat membutuhkan anak panah, kemudian kekurangan daripada bahannya, kemudian kalau sahabat membutuhkan jembatan, kekurangan daripada bahannya, ya Rasulullah, saya rela kubur saya nanti digali, ambil tulang rusuk saya ini untuk membantu perjuangan sahabat. Ini figur orang Islam yang hari ini jarang diceritakan. Betul? Istri Nabi Ibrahim siapa namanya? Sarah. Satu lagi. Ibu Hajar. Ini Ibu Hajar figur. Hari ini mohon maaf, kita kadang-kadang mengamalkan agama, kita ikut milah Ibrahim, apa kata orang? Oh, macam-macam orang. Macam-macam dia. Siapa? Wanita yang ditinggal suaminya berdakwah dengan mujahadah, yang tidak ada tanda-tanda kehidupannya, ada tanda-tanda kematian, adalah Siti Hajar, Ibu Hajar. Bu Hajar ketika ditinggal oleh suami berangkat, berapa tahun? 13 tahun. 7 tahun balik. Ketika balik tidak boleh dia masuk rumah. Ketika Ibrahim AS balik, maka Ibu Hajar ini mengambil air, kemudian ambil lap sebagai pelepas rindu kepada suaminya. Demi menyenangkan Allah, sang istri rindu kepada suaminya. Sang suami demi menyenangkan Allah itu ditahan kerinduannya, dibasuhlah kakinya. Ini figur dalam mengamalkan agama adalah Siti Hajar. Siapa lagi Bu? Udah berapa? Hah? Maryam, Khadijah, Aisyah, Hajar. Satu lagi. Siapa? Fatimah. Fatimah ini ahli hikmat kita. Ini yang ibu-ibu mesti paham. Sehingga kita mengamalkan agama ini ada bantuan kita. Kalau suami ibu misalnya ikut dakwah pergi, misalnya berjuang dakwah, misalnya pergi lama 1 tahun misalnya, dibandingkan dengan Ibrahim AS 7 tahun tidak ada apa-apa. Tidak ada apa? Sekarang kita tanya dalam diri kita. Diri kita ini kadang-kadang iman kita kalah. Kalau ibu-ibu ini kadang-kadang kalah dengan istri perampok. Istri perampok, suami ketangkap, kena penjara 4 tahun. Kira-kira istri perampok ini ngomel nggak Bu? Enggak. Tiap minggu bawa makanan bahkan. Tiap minggu bawa makanan untuk suaminya di penjara. Bawa makanan. Kenapa? Dia punya paham, suami saya perampok, itu kan duitnya untuk saya, supaya saya senang. Maka setiap minggu dikasihlah suaminya makanan. Datang. Sekarang ini kalau kita punya suaminya dakwah misalnya, pergi ke Amerika, pergi ke Jepang. Suami ibu dakwah pergi ke Jepang atau pergi misalnya ke Australia. Ibu mesti tanamkan keyakinan suami saya ini kalau dia dakwah, suami saya membangunkan istana untuk saya di surga. Kalau sekarang gimana? Enggak. Kalau suaminya misalnya kerja untuk dunia, kita senang. Tapi kalau dakwah, kalau suaminya dakwah, berapa orang yang diajak, sebab dia jadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suami kita membangunkan istana untuk ibu. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun melihat jam terus juga. Jadi jam 8 kurang 5. Sekarang jam 9 kurang 10. Jadi saya batasi sampai jam 9. Cocok kan? Jadi nggak banyak-banyak harus dibatasi. Ini mau berangkat lagi malam ini. Berangkat ke Palembang ke Pagaralam. Ini nggak ada jadwalnya di sana. Ini alhamdulillah lah bisa ketemu dengan bapak-bapak ibu-ibu di sini. Ini mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang bolehlah kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah lain waktu ketemu lagi.
Sebagai hadiah bolehlah bapak-bapak, ibu-ibu dicamkan. Ada 7 sunnah Nabi Muhammad SAW setiap hari apabila diamalkan, insya Allah ada garansi masuk surga. Apa? 7 kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama baru wudu. Kalau ibu mati dalam keadaan wudu, mati seperti bayi baru lahir. Kalau ibu-ibu mendatangi tempat tidur, ibu-ibu jaga wudu. Kalau mati misalnya gempa bumi, dadakan tsunami, ibu-ibu dalam keadaan berwudu. Kalau ibu-ibu dalam keadaan berwudu, mati seperti bayi. Sama saya waktu itu pulang dari Jakarta. Pakai sepeda motor. Ini pun pakai sepeda motor ke Palembang. Dilipat kain jam 1:30 malam, pom bensin. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Kaget dia. Masa Pak? Ya masa saya bohong. Saya ustaz loh. Loh bapak berani katanya? Ya beranilah. Ngapain takut? Gak takut dibegal. Ya ngapain pula? Mati itu kalau mati ya mati juga. Kata Nabi kan, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa Allah. Kalau kita rindu dengan kematian, berarti rindu ingin ketemu dengan Allah. Kalau kita rindu ingin ketemu dengan Allah, Allah akan rindu juga ingin ketemu kita. Tapi kalau mati ditakuti, waman karya liqa Allah, karya Allah liqa Allah. Kalau kamu takut mati, berarti kamu tidak mau ketemu dengan Allah. Jadi modal bapak apa? Ya modal saya cuma satu aja. Apa? Wudu. Kalau saya wudu mati, alhamdulillah seperti bayi baru lahir, dosa saya ditanggung sama dia. Pokoknya seluruh dosa saya ditanggung sama yang membunuh saya. Jadi kalau ada membunuh saya, tak takut saya. Kenapa? Silakan bunuh. Oh begitu. Kalau di sini kira-kira ada nggak kayak gitu? Hah? Wah nggak mau. Ya. Yang kedua, jaga siwa. Siwa ini menghinakan setan, memudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, jaga sholat duha. Kalau bisa sholat duhanya 12 rakaat. Siapa kata Nabi sholat duha 12 rakaat, Allah akan bangunkan satu istana. Besok lagi sholat duha lagi 12 rakaat, besok lagi dibangunkan satu istana. Itu nanti ibu jadi ratunya, suami jadi raja. Apa kerja ratu dan raja? Fi syukurin fakir, sibuk dengan kesenangan. Istri cantik yang lebih cantik daripada bidadari, 70.000 kali lebih cantik daripada bidadari. Suami yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kerja suami istri? Sibuk dengan kesenangan. Makan pisang, makan apel, makan durian. Ya, kenyang-kenyang. Yang ada nikmat. Kalau kita jaga sholat duha. Orang yang jaga sholat duha kata Nabi, ada pintu di surga khusus orang yang menjaga sholat duha. Kalau hari ini hidup kita susah, jaga sholat duha, nanti rezeki tak terduga. Rezeki tidak terduga. Digolongkan orang subur. Kemudian apa lagi? Berapa tadi? Yang keempat jamaah. Kalau kita laki-laki usahakan jaga sholat berjamaah. Apa untungnya kalau kita sholat berjamaah? Nabi katakan man hafaza ala sholat khamsi karena lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah. Kalau kita jaga berjamaah 3 keuntungan. Pertama, kalau kita nanti mati dibangkitkan di padang mahsyar, karena lahu nurun, sholat berjamaah menjadi cahaya. Yang kedua, kalau kita mati wa burhanan, sholat akan menjadi pembelah di dalam kubur. Yang ketiga, wa najata yaumil qiyamah, di padang mahsyar akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada huru-hara padang mahsyar, masuk surga tanpa dihisab. Di jamaah. Makan berjamaah, tidur berjamaah. Apa lagi? Sholat berjamaah. Terutama sholat fardu. Yang kelima adalah baca Al-Quran setiap hari. Insyaallah ya. Baca Quran setiap hari. Yang keenam, sholat tahajud. Yang terakhir, sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersedekah pas waktunya ya. Sedekah kata Nabi dalam satu hadis, orang yang bersedekah ini
As-sakhiyun qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Tapi kenapa kita hari ini pelit? Coba kenapa kita pelit? Karena tidak tahu fadilah sedekah. Orang bersedekah 1 rupiah itu Allah akan ganti berapa? 10 rupiah. Kenapa kita susah? Karena kita hari ini tidak mau bersedekah. Coba. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan 7 sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau diamalkan itu akan memudahkan kita masuk surga. Jadi Bapak dan Ibu, pas waktunya 1 jam. Mohon maaf kepada yang baru datang. Kita baru tadi mulainya jam 8 kurang 5. Kemudian selesainya memang saya ambil 1 jam. Jam 9 kurang 5. Ini pun dipotong-potong lah, ibarat film itu kan, potong-potong ya kan, gak dibahas global semuanya kan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang benar yang saya sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah atas kebodohan saya sendiri, saya mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Kita tutup dalam sebuah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.